Dalam hadis disebutkan laukanatid dunya tazilu indallah janaha ba'udah ma saka kafiran minha syubatama. Andai kata dunia ini di sisi Allah ada berharga seberat sayap nyamuk. Andai kata dunia ini bernilai di sisi Allah seberat sayap nyamuk, niscaya tidak Allah berikan orang kafir itu seteguk air jua pun. Andai kata dunia ini ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kehinaan dunia. Kalau kita membenci seseorang, kita murka dengan seseorang, tentu kita kada akan memberi yang berharga. Nang kita berikan pasti nang kada ada harganya. Nah demikian Allah terhadap dunia ini, dia berikan orang kafir kemewahan, dia berikan orang kafir kekayaan, orang kafir kepangkatan, kekuasaan. Kenapa sebabnya Allah berikan demikian? Karena dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udah ma saka kafiran minha syurbatamah. Hadis lain mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Orang mukmin itu orang yang kada betah hidup dalam dunia. Orang yang sudah sejak dini mempersiapkan untuk meninggalkan dunia. Ini orang beriman. Orang beriman itu orang yang paling kada nyaman diam dalam dunia. Orang yang sudah siap-siap untuk meninggalkan dunia. Kenapa sebabnya? Karena ujar Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara orang beriman. Siapa nak aku dalam penjara belawas? Pasti orang dalam penjara hendak lakas keluar. Nah kayak itu juga orang mukmin ini hendak cepat keluar daripada penjara, hendak cepat keluar daripada dunia. Dunia laksana penjara bagi orang mukmin. Kenapa sebabnya? Karena orang mukmin dalam dunia ini dibatasi gerak-geriknya. Orang mukmin dalam dunia ini dibatasi kehendaknya. Orang mukmin dalam dunia dibatasi kawan-kawannya. Kada boleh berkawan si A, kada boleh berkawan si B, kada boleh berpakaian macam ini, kada boleh makan ini, kada boleh ke tempat itu, kada boleh ke tempat ini. Nah orang mukmin dalam dunia itu diatur kayak orang dalam penjara. Makanya orang beriman pasti hendak cepat keluar daripada penjara, pasti cepat hendak keluar daripada dunia ini. Ad-dunya sijnul mu'min. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dalam hadis ini artinya apa? Kita mesti merasakan bahwa dunia ini adalah penjara. Dunia adalah penjara. Wa jannatul kafir, dan surga surganya orang kafir. Dunia ini surganya orang kafir. Orang kafir paling sakit hati bila kematian itu datang kepadanya. Orang kafir paling takut mati. Kenapa? Karena ini surganya sudah. Dia akan meninggalkan surganya, dia akan meninggalkan kenikmatannya, meninggalkan kebebasannya, meninggalkan kemewahannya. Nah bila kita demikian halnya, kita berat, takut, lawan mati karena merasa nyaman dalam dunia ini, kita digolongkan dengan orang-orang kafir dalam hal ini. Sama dengan orang kafir. Kita takutan mati, ngeri lawan mati. Kenapa? Karena dunia sudah nyaman, dunia sudah serba ada dimiliki, dunia sudah serba ada yang dimaui. Lalu kita khawatir mati, ingin selamanya hidup dalam dunia. Nah ini gaya orang kafir. Ujar Nabi, al-maut rahatul mu'min. Orang kematian itu merupakan kelapangan bagi orang mukmin. Al-maut rahatul mu'min. Oh, kematian itu kelapangan bagi orang mukmin. Artinya orang mukmin begitu mati, habis sudahnya, bebas. Yang dihadapinya cuma kelapangan-kelapangan berikutnya. Nah jadi demikian,
orang-orang dahulu, para salafus salihin, orang-orang salih, mereka bercerita dalam manakib-manakibnya. Aku dalam dunia ini sebenarnya kepingin sebuting aja sembahyang malam. Namun aku ini kada kawal lagi sembahyang malam, aku lebih baik mati. Nah, jadi mereka tuh ingin hidup dalam dunia karena ibadah. Aku kepingin dalam dunia hidup minta panjangkan umur kepada Allah, karena dalam dunia aku menemukan kenikmatan ibadah kepada Allah. Kawa sembahyang malam, kawa sembahyang itu, jadi aku masih ingin hidup dalam dunia. Paling-paling demikian kalau mereka itu hendak masih tetap di dalam dunia ini. Ada lagi sebagian mereka, aku masih ingin hidup dalam dunia karena masih ingin mengajarkan ilmu, masih ingin mengharapkan mereka menimba ilmu kepadaku. Jadi masih aku ingin hidup dalam dunia. Kalau andai kata mereka sudah dapat ilmu daripadaku, aku lebih senang mati daripada hidup di dalam dunia ini. Nah, itu bisa dimasukkan demikian, ingin hidup dalam dunia tapi untuk hal-hal yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah beliau dakwah menyampaikan Islam di Makkah 13 tahun, di Madinah kurang lebih 10 tahun, turun sudah ayat al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Biar Tuhan, sekarang sudah sempurna agama. Artinya sekarang sudah habis tugas Nabi Muhammad untuk dakwah. Sekarang sudah habis. Islam sudah kemana-mana, Islam sudah diterima oleh semua golongan. Nah, Nabi kita diberi pilihan oleh Allah. Biar Tuhan, wahai Muhammad, engkau diberi tetap dalam dunia atau ikam memilih Rafiqal A'la. Nah, Rasulullah memilih Rafiqal A'la. Nabi kita memilih kawan yang di atas. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sini sudah habis tugasnya. Sudah habis tugasnya. Nah, demikian pula kalau kita orang yang beriman, beribadah sudah kada kawal lagi karena sudah uzur, sudah tua, sembahyang malam kada kawal lagi, memperbanyak Quran sudah kada kawal lagi. Nah, kalau sudah demikian halnya, kita lebih senang menerima kematian daripada berlama-lama hidup di dalam dunia ini. Tapi kalau kita masih hendak rajin beribadah, rajin menuntut ilmu, rajin mendakwah Islam, rajin menegakkan syiar Islam, nah, ayuh hendak panjang umur. Ini masih dipuji di dalam agama kita, karena kita ingin dalam dunia untuk agama. Nah, itu dibolehkan. Jangan kayak tadi, orang yang ingin dalam dunia karena merasa nyaman dalam dunia, karena merasa nikmat, karena merasa serba ada, lalu takutan lawan mati. Nah, ini nang kada baik. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Al-maut rahatul mu'min. Penyebab yang kedua daripada panjang angan-angan ini adalah cinta lawan dunia tadi. Obatnya memperkuat iman dan merenungkan betapa rendahnya dunia di sisi Allah, merenungkan betapa dunia ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahya bin Mu'az berkata, al-hikmah tahwi minas sama' ilal qulub. Ini ilmu-ilmu laduni, ilmu-ilmu yang langsung dari Allah, setiap hari turun ke bumi ini. Ilmu-ilmu wa atainahu min ladunna ilma, ilmu-ilmu yang langsung dari Allah, tiap hari Allah kirim ke dunia ini. Mereka kemana? Mencari hati-hati manusia untuk disinggahi oleh ilmu hikmah itu. Dan ilmu-ilmu hikmah ini kada akan masuk ke dalam hati, yang dalam hati itu ada 4 perkara. Uliling. Nah, tiap tengah malam ilmu-ilmu rahasia Allah ditebar ke muka bumi ini, mencari hati-hati nang cucuk tempatnya. Ilmu itu kada akan singgah di hati orang nang dalam hatinya ada 4 hal. Yang pertama, ar-rukun ilad dunia. Nah, orang itu dalam hatinya cinta kepada dunia.
Kalau hati kita masih cinta kepada dunia, masih ingin lama-lama hidup dalam dunia, beliung sudah inya. Oh, ini kada patut tempatku di sini. Beliung sudah ilmu tadi. Yang kedua, dalam hati kita itu kalau ada waham mughadin, memikirkan kehidupan esok hari. Esok hari kayak apa kena aku makannya, esok hari kena kayak apa aku belanjanya, esok hari kena kayak apa anak-anakku sekolahnya. Nah, memikirkan demikian, ilmu itu pun kada akan masuk ke dalam hati yang memikirkan hal-hal seperti itu. Yang ketiga, wahasadu akhin, dalam hati kita ada dengki kepada saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Ilmu itu mengetahui hati kita ada hasad dengan saudara, ilmu itu pun kada jadi masuk ke dalam hatinya. Yang keempat, hubbu syarab, dalam hati kita ada kepingin dimuliakan orang, kepingin kemuliaan. Ini hati hendak dimuliakan orang, hati kita hendak disanjung, dipuji orang. Kalau hati demikian, ilmu hikmah kada akan bisa masuk ke dalamnya. Nah, jadi yang pertama, ar-rukun ila dunia. Kalau hati kita ini ada cinta condong kepada dunia, ilmu-ilmu laduni kada akan bisa masuk ke dalam hati itu. Nah, ini bagaimana Allah membencinya terhadap dunia.